Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hakim Sesa dengan NIM 332210002. Kelas A, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi kinetika kimia bagian 1. Selanjutnya, poin materi kinetika kimia ada 4. Yang pertama, pengertian kinetika kimia dan laju reaksi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, persamaan laju reaksi. Yang keempat, hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Selanjutnya, pengertian kinetika kimia. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, dan mekanisme rangkaian langkah terjadinya reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Laju reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan mol per liter, satuan mol per liter per satuan waktu atau M per S. Jika ingin mengetahui persamaan kimia untuk suatu reaksi, lajunya dapat ditentukan dengan mengikuti perubahan konsentrasi produk atau reaktan yang dapat dideteksi secara kuantitatif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada sifat reaktan, yang kedua konsentrasi reaktan, yang ketiga suhu, yang keempat keberadaan sebuah katalis. Yang pertama, sifat reaktan. Maksud di sini adalah agar reaksi dapat terjadi, harus terdapat tumbukan antar molekul pada sisi aktif molekul, sehingga besar dan kompleks molekul reaktan. Semakin kecil pula kesempatan terjadinya tumbukan di sisi aktif. Kadang-kadang pada molekul yang sangat kompleks, sisi aktifnya seluruhnya tertutup oleh bagian lain dari molekul, sehingga tidak terjadi reaksi. Secara umum, laju reaksi akan lebih lambat bila reaktannya berupa molekul yang besar dan kompleks. Laju reaksi akan lebih cepat bila reaktan berupa serbuk dengan luas permukaan kontak yang besar. Semakin luas permukaan untuk dapat terjadi tumbukan, semakin cepat pula reaksinya. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Menaikkan jumlah tumbukan akan mempercepat laju reaksi. Semakin banyak molekul reaktan yang bertumbukan, semakin cepat pula reaksi tersebut. Contohnya, sepotong kayu dapat terbakar di udara yang mengandung gas oksigen 20%, tetapi kayu tersebut akan terbakar dengan jauh lebih cepat di dalam oksigen murni. Dengan mempelajari efek konsentrasi terhadap laju reaksi, kita dapat menentukan reaktan mana yang lebih mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, suhu. Suhu yang dimaksud di sini adalah tekanan pada reaktan yang berupa gas pada dasar mempunyai pengaruh yang sama dengan konsentrasi. Semakin tinggi tekanan reaktan, semakin cepat laju reaksinya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah tumbukan. Peningkatan tekanan dapat memperkecil volume ruang sehingga molekul semakin mudah bertumbukan satu sama lainnya. Yang keempat, keberadaan sebuah katalis. Katalis adalah zat yang menaikkan laju reaksi tanpa dirinya sendiri berubah di akhir reaksi. Hal ini berarti katalis terbentuk kembali setelah reaksi berakhir. Katalis dapat menaikkan laju reaksi dengan memilih mekanisme reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah dari mekanisme semula. Selanjutnya, persamaan laju reaksi. Di sini ada konsentrasi A dan B membentuk konsentrasi C dan D. Konsentrasi A dan B disebut reaktan, sedangkan konsentrasi C dan D disebut produk. Maka dari itu konsentrasi A dan B konsentrasinya berkurang berbanding terbalik dengan konsentrasi C dan D, konsentrasinya akan bertambah. Di sini ada persamaan laju reaksi. Konsentrasi A dan B
bentuk persamaan laju reaksinya minus, sedangkan persamaan laju reaksi C dan D bentuk persamaan laju reaksinya positif. Selanjutnya contoh soal persamaan laju reaksi. Soalnya H2 plus 2 ICl membentuk I2 plus 2 HCl. Pada data tabel ini, untuk mengetahui nilai laju reaksinya, kita dapat memasukkan data pada tabel ini dengan persamaan laju reaksinya. Caranya, delta H2 yaitu 0,674 dikurang 1000 dibagi delta T 1 dikurang 0, hasilnya 0,326. Selanjutnya contoh grafik persamaan laju reaksi. Dari grafik yang di atas, plot konsentrasi dari semua reaktan pada produk versus waktu reaksi 1000 mH2 dengan 2000 mICl pada 230 derajat Celcius dari data tabel grafik di atas. Dan grafik yang bawah, plot H2 konsentrasi versus waktu untuk reaksi 1000 mH2 dengan 2000 mICl. Tingkat sesaat reaksi setiap T sama dengan negatif dari kemiringan dari garis singgung ke kurva ini pada waktu T. Inisial laju reaksi sama dengan negatif dari kemiringan awal T0 Penentuan dari laju sesaat pada T2 sekon adalah bergambar. Selanjutnya, contoh soal persamaan laju reaksi. Soalnya, pada suatu reaksi 2N2O2 membentuk 4NO2 plus O2 membentuk dan perubahan lajunya 0,0072 mol per liter kali second. A. Berapakah laju perubahan O2 delta O2 per delta T dalam mol liter kali second saat ini? Yang B. Berapakah laju perubahan N2O5 delta N2O5 per delta T dalam mol liter kali second saat ini? Yang C. Berapakah laju reaksi? Jawab. Untuk mengetahui perubahan lajunya, kita mencari rasionya terlebih dahulu. Mol O2 molnya 1 mol. Untuk NO2 molnya 4 mol. Nah, sehingga diketahui laju perubahan O2 0,007 mol NO2 per L kali S kali 1 mol O2 4 mol NO2 hasilnya 0,0018 mol O2 liter kali second. Yang B, untuk mengetahui perubahan lajunya, kita cari rasionya dulu. N2O5 molnya yaitu min 2 mol, sedangkan NO2 molnya yaitu sama dengan di atas 4 mol. Nah, sehingga laju perubahannya N2O5 0,007 mol NO2 per liter kali second kali min 2 mol N2O5 per 4 mol NO2 hasilnya 0,0036 mol N2O5 per liter kali second. Yang C laju reaksinya. Nah, karena N2O5-nya yang di sini reaktan, maka kita tulis min. Nah, sedangkan yang di sini NO2 dan O2 adalah produk, kita tulis plus. Nah, sehingga kita tulis segini persamaan laju reaksinya. Dan hasil laju reaksinya 0,0018 mol per second. Selanjutnya pengertian hukum reaksi konsentrasi. Bunyi hukum laju reaksi yaitu
Ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu tertentu, maka laju reaksi akan turut berubah. Persamaan hukum laju reaksi. Laju reaksi dilambangkan dengan V, sehingga V sama dengan K A pangkat X B pangkat Y, yakni K konstanta laju reaksi, dan A konsentrasi reaksi zat A, dan B konsentrasi reaksi zat B. Untuk X order reaksi A dan Y order reaksi B. Selanjutnya contoh soal hukum laju reaksi. Menentukan bentuk ekspresi hukum laju untuk reaksi 3A plus 2B membentuk 2C plus D. Sini ada percobaan 1, 2, 3, inisial A 1, 2, 3, inisial B 1, 2, 3, laju 1, 2, 3. Jawab. Untuk menentukan jawabannya kita mencari Y-nya terlebih dahulu. Untuk mencarinya kita ambil data 1 dan 3. Kita tulis sini. Selanjutnya kita ambil data 1 dan 3. Kita ditulis sini. Konsentrasi awal adalah sama. Konsentrasi awal A adalah sama. Seperti halnya K. Kemudian dan disederhanakan mengganti nilai-nilai yang diketahui dari data. Nah, lanjut. Selanjutnya contoh soal kedua, reaksi order ketiga di A. Red 3 per red 1. Nah, di sini kita mencari X-nya terlebih dahulu. Sekarang mari kita masukkan nilai yang diketahui untuk laju dan konsentrasi dan eksponen B yang diketahui dari 1. Nah, jika sudah kita masukkan datanya, nah maka hasilnya X sama dengan 3. Jadi, ekspresi hukum laju memiliki bentuk laju K A pangkat 3 dan B. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.